Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun hari ini kita tidak berkumpul secara fisik, kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan dimanapun kita berada, apakah di rumah, di tempat kerja, di rumah sakit, ataupun mungkin yang lagi dalam perjalanan, Roh Kudus tetap hadir menyertai kita. Mari kita persiapkan hati kita dengan penuh syukur, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari untuk kita bersukacita, memuliakan namanya. Mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang penuh hormat, tertib namun sukacita dalam ibadah online ini. Kiranya ibadah ini membawa penguatan, penghiburan, pengharapan, serta sukacita yang baru bagi setiap kita. Mari kita satukan hati dan memulai ibadah ini dengan nantinya kita memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan sebagian dari firman-Nya dan memanjatkan doa-doa. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya ajak saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan mengikuti ibadah online pada pagi hari ini sampai selesai. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita mulai dengan membuka Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7 firman Tuhan katakan, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kami Puji dengan Dian. Biarlah pada pagi hari ini hati kita penuh dengan sukacita, karena kita datang kepada Allah Tritunggal di tempat yang Maha Kudus. Kita memuji memuliakan namanya dengan penuh riang gembira, karena Dialah Allah yang besar. Dan biarlah hati kita senantiasa diperbaharui oleh ucapan syukur serta semangat sukacita memuji memuliakan namanya di segenap aspek hidup kita. Mari kita pujikan Kami Puji dengan riang.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersyukur sebagai orang berdosa yang telah ditebus, yang telah dipilih oleh Juru Selamat. Kita sungguh mengucap syukur atas semua kebaikannya. Darahnya yang kudus sucikan kita. Kita tahu yang kita percaya, bahwa kasih setianya kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita menjalani hidup ini dengan merefleksikan kasih setia Tuhan. Dan senantiasa setiap saat mengucap syukur dan memuji memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian, ku tahu yang ku percaya. Hanya Yesus satu-satunya perantara kita kepada Bapa. Karena anugerahnya kita diselamatkan. Ku tahu yang ku percaya. Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan istirahat yang cukup, diberikan kesegaran, bahkan diberikan hidup yang baru. Dan khususnya kami mengucap syukur atas iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diberikan kepada kami, dianugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh makin hari makin diberikan kekuatan dan keteguhan untuk percaya. Semuanya itu bukan karena kelayakan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kesalahan kami, bukan karena apapun yang ada dalam diri kami, tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan untuk semuanya itu kami mengucap syukur. Terlebih lagi kami mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan atas hidup kami. Makanan, minuman, berkat rezeki, keuangan, kesehatan, dan begitu banyak lagi. Dan seringkali kami melupakan berkat-berkat kenikmatan yang kami anggap kecil, sepele. Bapa di surga, ampunilah kami untuk semuanya itu jika kami melupakannya. Dan terlebih lagi pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, hati, kata-kata, sikap, motivasi. Kami telah berdosa, melanggar kekudusan-Mu. Kami telah membuat kecewa bagi orang lain, menyakiti orang lain. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib di Golgota, membasuh kami satu persatu, melayakkan kami, sehingga kami dilayakkan untuk mendengar maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Bapak, biarlah melalui pemberitaan firman ini, Roh Kudus menolong setiap kami, baik jemaat-Mu dalam mendengar maupun hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Nya. Tambahi, ubahi, kurangi, kendalikan sedemikian rupa sehingga apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala ego, segala pikiran-pikiran negatif kami, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ataupun beban hidup yang menghimpit kami. Biarlah semuanya itu kami lepaskan dan kami hanya fokus konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu konsentrasi kami. Apakah itu kelelahan, mengantuk, pikiran yang kacau balau mengembara kemana-mana. Buatlah kami teduh, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan berkatilah seluruh peralatan yang kami pakai, internet, koneksinya, handphone, laptop, mixer, iPad yang kami pakai, semuanya Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus meneguhkan melalui pemberitaan firman ini, kami diberikan kekuatan, diberikan kesegaran, diberikan pengharapan baru, penghiburan, bahkan sukacita. Sehingga ke depan kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan yang pasif, tapi kami dibuat giat, berkobar-kobar semangat, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil, mengerjakan amanat agung, merefleksikan kasih Tuhan, berbagi kasih kepada sesama. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biar kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan menolong kami untuk memberi dengan sikap dan motivasi yang benar, semata-mata karena cinta Tuhan. Dan berkatilah
tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga pemakaiannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk memprioritaskan memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Singkirkan segala maksud buruk yang hendak menyalahgunakannya dan sebagainya, sehingga kami menggunakannya dengan penuh bertanggung jawab dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami pada hari ini juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami terus menitipkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk kesejahteraan, kedamaian, kesentosaan, dan kemakmuran Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan pemerintah yang terkecil di tempat kami tinggal. Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap mereka yang ada di dalam pemerintahan untuk bekerja dengan jujur, dengan tulus, ikhlas, dengan bekerja takut akan Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam pemerintah. Biarlah mereka bekerja menjadi teladan dan contoh bagi yang lain untuk senantiasa memikirkan kepentingan rakyat kecil dan mementingkan, memprioritaskan kemajuan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk pertobatan secara total bangsa ini, termasuk para koruptor, karena ketidakadilan yang luar biasa, Bapak. Dari 200 juta lebih penduduk Indonesia, hanya beberapa gelintir orang saja yang secara kurang ajar dan tidak bertanggung jawab memakai berkat-berkat yang seharusnya untuk rakyat kecil, tapi mereka rampas untuk kepentingan perut mereka sendiri, baik secara pribadi maupun kelompok golongan. Tuhan, kami mohon keadilan-Mu dinyatakan kepada mereka. Roh Kudus melawat mereka, mempertobatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Kami berdoa agar para konglomerat itu dipertobatkan dan beri kami akses untuk bisa menyentuh mereka, untuk mempertobatkan mereka. Pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada di seluruh muka bumi ini. Para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, para guru-guru awam, para mahasiswa teologi, bahkan para pelayan awam yang pada pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberkati mereka sehingga apapun yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan firman-Mu tumbuh, berbuah, lebat, serta menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak, kami tidak lupa berdoa untuk para pemimpin STT, para dosen, akademisi, mahasiswa, yang khususnya pada saat ini mengalami begitu banyak problem, masalah, kesukaran, yang beban yang begitu berat. Bapak, kiranya Roh Kudus melawat mereka, memberikan hikmat sedemikian rupa apapun yang mereka hadapi, mereka dihiburkan, dikuatkan, dan dicukupkan apapun kebutuhan mereka, khususnya untuk para mahasiswa yang saat ini tengah berjuang mati-matian menyelesaikan studinya, skripsi, tesis, disertasi. Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada mereka. Biarlah mereka bukan fokus pada pencapaian, tetapi fokus pada kebenaran yang mereka dapat, yang harus dibagikan di dalam pelayanan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Saudara Marina di Jakarta,
Kami berdoa untuk usaha, pekerjaan, dan bisnis, serta masalah yang dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap usahanya. Dan terlebih lagi untuk iman percaya mereka, iman percaya dia beserta keluarga besarnya diteguhkan, diberikan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara Ella yang baru saja membuka usahanya, merintis usahanya. Bela Engkau sendiri yang mengingatkan bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan, dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan sendiri yang menolong di dalam usahanya dan memakai usaha itu untuk kemuliaan Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Ari beserta dengan suami di dalam bisnis usahanya dan di dalam pelayanannya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membuatnya teguh di dalam pelayanan, makin kuat di dalam Yesus, dan tetap setia melayani meskipun di tengah-tengah bisnis usahanya yang begitu padat. Kami juga bawa dalam doa untuk Bapak Novi yang sekarang sedang bergumul dengan proses grand opening untuk hotel ataupun apartemen yang sedang dia kerjakan di Kamboja. Tuhan, kiranya Kau berkati dan Kau tetap memberikan iman yang teguh kepada dia, apapun yang menjadi kesulitannya. Juga untuk saudara Theo yang studi di Korea, di dalam kesendiriannya, di dalam kerinduannya terhadap orang tua, Bapak, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, pengharapan, memberikan hikmat sedemikian rupa sehingga studinya lancar. Juga untuk Ibu Novita yang ditinggalkan sendirian di rumah, bila Tuhan terus memberikan penghiburan dan kekuatan, khususnya di dalam pelayanannya, bila terus semakin berkobar-kobar bagi Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Rudi yang mempersiapkan Rasel yang masuk ke perguruan tinggi. Tuhan sendiri yang mencukupkan kebutuhan untuk kuliah anak Rasel ini. Tuhan sendiri yang mengarahkan sembahyang rupa sehingga apapun pekerjaan usaha yang dilakukan Pak Rudi berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati untuk mencukupkan kebutuhan anak Rasel ini, mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Anselmus di Bali dengan panti dan terus pelayanan pekabaran Injilnya. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan iman dan kebenaran yang teguh kepada dia, Engkau berikan kerendahan hati, dan biarlah dia menjadi saluran berkat melalui panti asuhannya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Iwan di Batam yang baru saja berduka kehilangan istrinya. Bapak, kiranya Engkau terus memberikan Roh Kudus terus melawat keluarga besar ini, memberikan penghiburan, pengharapan, sukacita, sehingga tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Berkatilah gereja dan yayasan pendidikan yang dia kerjakan. Di tengah-tengah kesibukannya, Tuhan memberikan kesehatan dan iman yang teguh untuk melakukannya sebaik mungkin. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Daisy di Palu di dalam pelayanannya, di mana beberapa waktu ke depan mungkin akan ke Surabaya untuk membulatkan diri, terjun merintis pelayanan yang baru di Palu, Poso. Berkatilah pertemuan dengan hamba-Mu untuk meneguhkan beliau masuk pelayanan ke pedalaman. Begitu banyak tantangannya Tuhan. Namun biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan.
Kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Ida di Jakarta bersama dengan anaknya yang berjuang meraih beasiswa LPDP studi ke Amerika Serikat. Bapak kiranya Kau berkenan dan biarlah dia bersuka cita menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Berkati pekerjaannya juga untuk anaknya dalam mempersiapkan diri. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Ferry dalam pengembangan usahanya serta pelayanannya baik itu di EPEC maupun Heltarian. Tuhan terus berkati untuk menjangkau orang-orang membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Di dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari yang mungkin tidak mudah saat ini, biarlah kita hanya berharap kepada Dia, hanya mengandalkan Dia, dan terus tetap berpusat kepada Dia, bukan mengandalkan hikmat kita, kepandaian kita, kekayaan kita, jabatan kita, atau apapun dari kita. Tetapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat, di mana rancangannya atas hidup kita sungguh baik dan sempurna. Mari kita pujikan Bapa Surgawi memeliharaku.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Yesus menangis, tapi engkau masih mentertawakan Injil. Mari kita buka Perjanjian Baru. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bagaimana Allah melawat engkau." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang menganggap menangis itu sebagai tanda kelemahan, keropos, lembek, tidak tahan lagi, menganggapnya cengeng dan sebagainya. Tetapi menangis yang dilandasi kasih yang sempurna, apakah itu layak dianggap sebagai suatu kelemahan dan cengeng? Hari ini kita akan merenungkan sebuah adegan yang begitu emosional, namun syarat makna teologis. Ketika Yesus menangis, kita akan melihat bagaimana air mata Yesus adalah tangisan kasih dan penghakiman. Ironisnya, banyak orang masih mentertawakan Injil pada hari ini, seolah-olah mereka lebih bijak daripada anak Allah itu sendiri. Di bagian awal kita melihat Yesus menangisi kota itu. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Ini adalah air mata Sang Juru Selamat. Yesus menangis saat melihat Yerusalem. Ini bukan sekedar emosi manusiawi, tapi pernyataan ilahi atas penderitaan dan kebutaan rohani. Natur manusia yang berdosa itu sebelum dilahirbarukan buta rohani, mati rohani, bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Sebelum dia dicelikkan, dilahirbarukan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar emosi manusiawi, tapi pernyataan ilahi atas penderitaan kebutaan rohani mereka. Kata menangis di sini di dalam bahasa Yunani-nya klaio mengandung arti ratapan yang begitu keras. Jadi bukan sekedar berlinang air mata. Yesus menangis karena kasih-Nya yang tak terhingga. Sementara kita seringkali mentertawakan kesempatan untuk menerima kasih-Nya itu. Kasih-Nya yang begitu agung dan besar itu, yang bernilai kekekalan. Yesus menangis karena dosa-dosa kita, sementara kita seringkali mentertawakan peringatan akan dosa.
Arthur Pink menulis, "Every tear Jesus shed was a wordless sermon on the gravity of sin and the majesty of divine mercy." Setiap air mata yang Yesus tumpahkan merupakan khotbah tanpa kata-kata tentang beratnya dosa dan keagungan belas kasihan ilahi. Apakah kita pernah merenungkan ini? Betapa kotor dan kurang ajarnya kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Betapa kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat, atau kita akan binasa di dalam kekalahan tanpa juru selamat. Yesus menangis bukan karena kelemahan, tapi karena kasih dan penghakiman yang tertahan. Ia tahu penghukuman akan datang karena penolakan terhadap Injil. Di zaman sekarang, penolakan Injil terjadi di mana-mana, khususnya di Indonesia ini, yang minoritas. Bahkan untuk bersekutu di rumah sendiri pun dilarang, ditentang, bahkan ada yang dipersekusi. Di manakah hati nurani? Ini soal beribadah, berdoa dengan cara dan di tempat sendiri pun dilarang. Apalagi kalau di Cina, banyak orang percaya yang bersekutu underground, di bawah tanah, karena akan menghadapi risiko hukuman dari penguasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukuman yang tak terelakkan. Hukuman ini tak terelakkan. Yesus menyampaikan nubuatan tentang kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Kota itu dikepung, dihancurkan, dan tak ada batu yang biarkan terletak di atas batu yang lain. Menolak Injil akan menerima suatu konsekuensinya, yaitu penghukuman Allah. Maka saat Injil diberitakan, khususnya pada pagi hari ini, sudah mendengar atau kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Saat kita mendengarkan Injil yang diberitakan, sikap yang benar adalah hormat, taat, tunduk, dan patuh terhadap firman Tuhan. Amanat agung sudah diberikan, sudah diberitakan. Masih saja mereka kumpul-kumpul di Yerusalem. Bukannya pergi keluar memberitakan Injil. Dihancurkan. R.C. Sproul mengatakan, "The justice of God is never hasty, but it is never absent. The patience of God is not His permission." Keadilan Allah tidak pernah tergesa-gesa, tapi tidak pernah absen. Kesabaran Allah bukanlah izinnya. Jadi Yesus menangis bukan karena ia tak bisa mencegah kehancuran itu, tapi karena mereka menolak keselamatan yang ia bawa, yang ia tawarkan, yang ia beritakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tangisilah dosa-dosa saudara sendiri dan renungkan sejak dari lahir sampai sekarang, berapa banyak dosa-dosa kita. Karena tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka selama-lamanya. Sebab Allah itu maha adil. Itu berarti satu dosa harus dihukum, dan upah dosa adalah maut. Jangan pernah mimpi dengan perbuatan baik saudara, dengan kesalahan saudara, bisa sampai ke surganya yang Maha Kudus. Yesaya 64 ayat 6 katakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Renungkan satu hal. Apakah dengan bekal
kain kotor ini saudara berharap sampai ke surganya yang maha kudus, jangan pernah bermimpi. Di dalam bahasa aslinya, kain kotor ini adalah kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan. Saudara renungkan ya. Kalau kesalahan kita seperti kain kotor, kain bekas zaman perempuan yang begitu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus, apalagi dosa-dosa kita. Karena itu tanpa terkecuali, semua orang butuh juru selamat. Semua orang butuh Yesus. Dikatakan di sana, musuh akan datang mengepung dan menghimpit. Kristus merasakan kesedihan yang tak terhingga. Sementara kita seringkali menikmati kesenangan duniawi yang sementara ini, yang fana ini. Mereka membinasakan. Sesuai yang dikasih Tuhan, musuh-musuh baik jasmani maupun rohani itu membinasakan. Tapi dalam hal rohani, orang seringkali mengabaikannya begitu saja. Temboknya dihancurkan. Sekuat apapun tembok akan jebol, hancur kalau terus diserang bertubi-tubi. Demikian juga dengan iman kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, hanya berpusat pada diri kita sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, akan bobol manakala kita bersandar pada kekuatan dari diri sendiri dan tidak bersandar pada kekuatan dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mempunyai iman Superman rohani yang sanggup melawan apapun. Manusia rentan dengan dosa. Dia bisa jatuh kapan saja kalau Tuhan menarik kasih karunia-Nya atas diri orang itu. Dikatakan di sana ketidaktahuan mereka itulah yang membinasakan. Ketidaktahuan yang membinasakan. Ayat 42. Mereka tidak tahu saat Allah melawat. Engkau tidak mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara yang kasih Tuhan, Yerusalem adalah simbol manusia yang menolak keselamatan. Manusia yang menolak Yesus. Mereka menginginkan damai, tapi menolak sang Raja Damai. Mereka religius, tapi buta rohani. Dan yang model begini ini banyak di Indonesia. Lauren Bertner pernah menulis, the tragedy of sin is not only in its cruelty, but in its blinding power. It makes men love the very thing that destroys them. Tragedi dosa bukan hanya terletak pada rasa bersalahnya, tetapi juga pada kekuatannya yang menyilaukan. Dosa membuat manusia mencintai hal yang justru menghancurkan mereka. Kekayaan, kemakmuran, kenyamanan, itu adalah jerat yang mematikan. Yesus tahu bahwa penghukuman akan datang karena mereka tidak tahu apa yang perlu. Bukan karena informasinya kurang, tapi karena hati mereka yang begitu keras. Karena itu saat Injil diberitakan, jangan keraskan hatimu. Ambil keputusan sekarang juga. Menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan dipertemukan dengan Allah Bapa di surga. Nah, Yesus adalah satu-satunya pengantara kepada Bapa. Saudara menolak Yesus, saudara menolak keselamatan yang diberikan. Saat ini, pagi ini firman Tuhan mengingatkan saudara untuk bertobat dan datang kepada Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Jangan keraskan hatimu.
Lantas bagaimana respon kita pada hari ini, pada pagi hari ini? Apakah mentertawakan Injil? Apakah saudara mentertawakan Injil? Yesus menangis atas kota yang menolak dia. Tapi hari ini masih banyak yang mentertawakan Injil. Menganggap salib sebagai suatu kebodohan. Hidup seolah-olah Tuhan tidak nyata. Seolah-olah Tuhan tidak melihat dosa-dosa dan pelanggarannya. Korupsinya, perzinahannya. Ketamakannya, kerakusannya. Tapi Tuhan memandang, melihat dengan sejelas-jelasnya. Jangan memandang kasih karunia sebagai hal yang sepele atau saudara akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18 firman Tuhan katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Apakah itu termasuk saudara? Kita harus bertanya, apakah kita bagian dari Yerusalem yang lama, yang menolak saat anugerah datang? Atau kita mau bertobat dan menerima keselamatan dengan rendah hati? Mau dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan? Engkau yang korupsi habis-habisan triliunan, engkau yang senang berfoya-foya mengamburkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan beri, engkau yang senang berzina dengan berganti-ganti pasangan, engkau yang senang berjudi, dan sebagainya. Pagi hari ini bertobatlah. Termasuk juga para debater yang mengaku dirinya apologetik Kristen. Tanyakan pada diri saudara, apakah semua yang saudara lakukan itu memuliakan Tuhan? Atau justru mempermalukan Tuhan? Menjadikan Tuhan sebagai bahan olahan dan sebagainya. Menjadikan Tuhan sebagai bahan candaan, lelucon, dan dihujat habis-habisan. Susah dikasih Tuhan. Ini adalah air mata terakhir. Air mata Yesus adalah panggilan terakhir sebelum penghakiman. Jika Yesus menangis karena kasih, mengapa engkau masih mentertawakan Injil yang menyelamatkan itu? Injil salib Kristus yang bernilai kekekalan itu. Engkau bisa tertawa sekarang. Tetapi jika hari penghakiman itu datang, dan hari penghakiman itu adalah miliknya, rasakan murka Allah di neraka di dalam kekekalan. Engkau yang menghujat Tuhan, yang mengolok-olok Tuhan, yang menjadikan bahan lelucon juru selamat, bertobatlah, atau engkau akan binasa. Mari kita renungkan, apakah aku benar-benar percaya kepada Kristus, atau hanya sekedar religius secara luar? Apakah aku sudah menangisi dosaku seperti Yesus menangisi orang berdosa? Apakah aku bersyukur atas anugerah dan tidak mentertawakan Injil lagi? Sebaliknya, giat, semangat, sukacita, berkobar-kobar memberitakan Injil sebagai orang berdosa yang sudah ditebus. Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang tak terbatas. Sementara kita seringkali mentertawakan kasih-Nya yang ditawarkan melalui Injil. Yesus menangis di hadapan kesempatan untuk menyelamatkan. Sementara kita seringkali mentertawakan kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Sementara kita seringkali menganggap ringan pesan keselamatan Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus dengan pertobatan, dengan hati yang menyesal. Darahnya yang kudus itu membasuh kita, betapapun kita kotor, hitam legam di hadapan Yang Maha Kudus. Kalau kita datang kepada Dia dengan pertobatan dan penyesalan penuh,
Tuhan akan memeluk kita. Dan mempunyai juru selamat, kita pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Itu bukan karena kesalahan kita, perbuatan baik kita, tetapi karena kasih setia Tuhan yang kekal. Maukah saudara? Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali mengeraskan hati. Seringkali kami menikmati dosa-dosa kami. Kiranya air matamu menggerakkan kami untuk bertobat pada pagi hari ini. Inilah kami ya Tuhan. Kami mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kami mau datang kepadamu. Terimalah. Ubahkanlah kami. Buatlah kami bertobat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuhnya. Kami tidak mau lagi terjerat oleh berbagai macam tawaran dunia yang membawa kami ke dalam kebinasaan. Kami mau hidup di dalam kekekalan bersama Juru Selamat. Kiranya air matamu menggerakkan kami untuk bertobat, dan supaya kami tidak menjadi seperti Yerusalem yang kau ratapi. Ajar kami menghargai Injil, bukan mentertawakannya, tapi menghormati, menghargai, bahkan memberikan diri kami untuk dipakai Tuhan sebagai alat memuliakan Tuhan. Pakai kami melalui pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami. Bahkan itu semua kami persembahkan diharapkan. Karena Tuhan berkenan untuk menerima. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita, dan kita memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari kita memberikan dengan sikap penuh hormat, bukan dengan motivasi yang duniawi. Sambil kita mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita dengarkan pujian Sungguh Indah Kabar Mulia.
Saudara yang kasih Tuhan, biarlah mulai pagi hari ini kita berkomitmen untuk menjalani hidup dengan menghargai Injil, dengan menerima panggilan Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, memberitakan Injil, mengerjakan misi, mengerjakan amanat agung di segala aspek kehidupan kita, dimanapun Tuhan letak, Tuhan tempatkan kita dan panggil kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, dan kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Mari kita naikkan pujian doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada pengumuman STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya akan memasuki mata kuliah yang baru, yang sekarang masih tinggal 2 sesi lagi berakhir ya, untuk doktrin Allah dan eskatologi, tinggal 2 pertemuan lagi, dan kita akan lanjut ke mata kuliah yang baru, yaitu etika Kristen dan misiologi. Diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jika saudara ataupun persekutuan doa ataupun komsel ataupun kelompok saudara mau ikut berpartisipasi, ikut di dalam kelas ini, silakan saudara mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin menjadi pendengar untuk kelas yang sudah berjalan dan mau berakhir ini, doktrin Allah dan eskatologi, silakan saudara bisa menghubungi nomor yang tercantum. Kami akan memberikan linknya pada hari Selasa dan Kamis, sebelum kita masuk ke mata kuliah yang baru, etika Kristen dan misiologi. Juga untuk saudara yang berkerinduan untuk join, berpartisipasi, berkolaborasi, bersinergi dengan Grace Ministry Church di dalam pelayanan, baik itu misi, perkabaran Injil ataupun pemuritan, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Selamat berjalan hari lepas hari dengan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan.